Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi di dalam doa dan firman Allah. Jangan jemu-jemu untuk mencari Tuhan. Kalau kita mau mencari orang, saudara yang bisa menolong kita, yang kemungkinan juga dia punya uang lebih atau kedudukan, kita datang terus-menerus membangun hubungan. Ini terlebih Tuhan yang memberi masa depan kita, dan manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab itu jangan jemu-jemu untuk setiap pagi dan malam, bahkan siang hadir di hadirat Allah. Puji Tuhan, kita tunduk kepala, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau hari ini kami boleh punya kesempatan untuk hadir di dalam hadirat Tuhan, supaya segala doa-doa kami boleh berkenan dan Tuhan menjawabnya. Bahkan Tuhan, Kau mengampuni segala dosa salah kami. Bahkan Tuhan juga Engkau memberkati setiap kami yang dalam kesulitan, tantangan, Kau memberikan juga kepada mereka kemenangan. Bahkan mereka yang susah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, kita akan belajar nubuatan tentang Yohanes Pembaptis. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Lukas pasal 1 ayat 13 sampai 19. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, yaitu kepada Zakaria yang saat itu diundi dan dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus dan berjumpa dengan malaikat Gabriel. Dan kemudian malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." 14. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sampai di sini dulu, saudara. Dari sinilah kemudian kita melihat bahwa apa yang terjadi, yaitu ketika Zakaria masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu berjumpa dengan malaikat dan menyampaikan tentang berita sukacita, yaitu doanya terjawab, dan kemudian dikatakan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung. Padahal mereka ini sudah tua dan juga dikatakan mandul. Namun itulah kemudian Tuhan menyampaikan dan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis yang akan mendahului Tuhan Yesus, yaitu membuka jalan bagi Tuhan. Dan itu terbukti ketika sebelum Yesus memproklamirkan dirinya, Yohanes Pembaptis sudah membuka dan mengajak supaya orang bertobat dan dibaptis. Kemudian waktu Yesus datang, maka Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus. Salah satunya dia katakan, "Aku membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sehingga itulah dia membuka jalan, menunjukkan kalau Yesus itu di atas semua nabi. Kita lihat terus saudara, apa yang terjadi, bahwa itulah dikatakan sukacita yang diberikan kepada Zakaria, karena dia akan mendapatkan anak, dan anak itu saudara yang akan membuka jalan bagi Tuhan. Kita lihat ayat selanjutnya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Sampai di sini dulu. Dan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini saudara nggak main-main, yaitu dikatakan bahwa tentang peranan Roh Kudus begitu luar biasa sekali di zamannya menjelang kelahiran Yesus dan waktu kelahiran Yesus, bahkan di zaman gereja sekarang. Peranan Roh Kudus begitu besar tentang bagaimana seorang yang mandul bernama Elisabet, ternyata Roh Kudus turun sehingga dia bisa mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis yang akan penuh Roh Kudus dan yang akan tumbuh besar, saudara, dan yang akan menjadi berkat dan membuka jalan bagi Tuhan. Roh Kudus tidak bisa, saudara, kita sisihkan dalam kehidupan kita, karena dialah yang membuka Natal ini. Sehingga pada Natal, situasi Natal ini, peranan Roh Kudus itu sangat besar.
Sehingga pada Natal ini jangan lupakan supaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan hanya percaya, bukan hanya Roh Kudus sudah ada. Karena banyak orang berdebat, Roh Kudus sudah ada. Sejak aku percaya Yesus, Roh Kudus ada. Betul, ada orang yang mengatakan nggak bisa. Kamu harus penuh Roh Kudus kalau kamu berbahasa roh. Ini perdebatan, saudara, yang menurut saya kurang untuk menjadi sesuatu yang berguna. Yang lebih berguna adalah bagaimana hidup kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sebab itu mau kita ada atau tidak pendapat orang, tapi yang penting bagaimana kita mau dipimpin Roh Kudus. Apa kata orang? Kalau saya tidak bisa bahasa Roh Kudus, berarti nggak ada Roh Kudus. Yang penting hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, mungkin orang berkata, aku sudah percaya Yesus. Karena untuk percaya Yesus itu dari Roh Kudus, nggak masalah. Yang penting bagaimana dia hidup selanjutnya dipimpin oleh Roh Kudus dan berbuah-buah roh dari Roh Kudus itu, yaitu kasih, damai secara sukacita, setia, sabar, murah hati, lemah lembut, dan penguasaan diri. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sampai di sini dulu. Dan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu buka jalan dengan kuasa dan roh Elia yang akan memulihkan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Itulah kalau kita bicara, saudara, bahwa kekristenan kita ini menjadi keluarga Allah. Keluarga-keluarga kita itu adalah gereja terkecil. Sehingga setiap keluarga, saudara, harus percaya bahwa mereka harus berbalik kepada Allah. Jangan ada satu keluarga, saudara, cuma ayahnya saja yang percaya. Istri anaknya tidak. Harus sama-sama berbalik. Karena apa? Karena Tuhan ingin memulihkan keluarga. Bahkan dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis menyiapkan yaitu umat yang layak bagi Tuhan. Sehingga gereja sebagai umat Tuhan harus layak di hadapan Tuhan. Harus berkenan di hadapan Tuhan. Harus berjubahkan kebenaran, saudara. Harus berani mematikan hawa nafsu dan dagingnya. Harus mematikan egonya. Harus mengembalikan hak kepemilikan tubuh ini kembali kepada Tuhan, supaya Tuhan saja yang memimpin hidup kita. Kita hanya dipinjami. Kemudian Imam Sakaria bertanya, bagaimana mungkin aku sudah tua? Itu kan juga sudah dikatakan sudah mandul. Tetapi apa kata malaikat itu? Kita lihat. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Itulah Gabriel, malaikat, dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang difirmankannya. Dan apa yang difirmankan itu pasti terjadi. Yakinlah, kalau kita mengikuti firman Allah dan kita mau belajar dan melakukan firman Allah, yang di dalam firman Allah akan membuat kita menjadi berhasil. Sebab itu renungkan Taurat siang dan malam, supaya apa yang kita perbuat berhasil. Karena Roh Kudus akan mengingatkan kita akan apa yang kita renungkan dan apa yang diajarkan Tuhan, yaitu Injil kepada kita. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada suasana Natal ini, damai Natal, berkat Natal, kiranya Tuhan kasih Natal dan juga semangat Natal itu boleh berkobar-kobar dalam hati kami dan kami menerimanya. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan masalah persoalan. Biar mereka Tuhan kau tuntun, kau pimpin oleh Roh-Mu yang kudus, supaya mereka berbuahkan kebenaran dan mereka boleh berhasil. Jika saudara kau dalam pergumulan masalah persoalan tantangan, apapun yang kau hadapin, baik di dalam pekerjaan, rumah tangga, studi ekonomi, apapun juga, dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Dan kau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Di dalam nama Yesus, biar ada pemulihan, biar ada pertolongan, biar doamu dikabulkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, biar mendapatkan jalan keluar. Dan yang sakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor yang tertera. Tuhan Yesus memberkati.